wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lahu. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin. Saya hormati, saya muliakan para jamaah Majelis Ratibul Haddad. Bersama-sama hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi penyebab diampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, anak istri kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan di dalam hidup kita. Amin ya Allah. Dan segala kesulitan yang kita sedang hadapi Allah berikan jalan keluar, dan mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkhusus saya hormati, saya muliakan guru kita pimpinan Majelis Ratibul Haddad Ustaz Asep Puji, dan juga orang tua kita, sepuhan kita Abah Haji Edi. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan senantiasa sabar dalam membimbing kita selaku jamaah dan muridnya, mudah-mudahan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur sehingga kita bisa hadir kembali dalam kewajiban rutinitas kita, yaitu mengkaji ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sesuatu yang harus dan patut kita syukuri. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hidayah dan taufiknya ya sampai kita menutup usia kelak. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, dengan harapan besar dengan keistiqomahan kita, dengan kesetiaan kita kepada Sahibul Ratib Abdullah bin Haddad. Mudah-mudahan Sahibul Ratib kelak di akhirat yang membawa kita, memperkenalkan kita ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar. Kita berkumpul bersama para nabi, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita umatnya mudah-mudahan senantiasa dinaungi oleh syafaat pertolongan beliau di dunia hingga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Seperti biasa kita sebelum memasuki kajian kitab syarah atau penjelasan Ratibul Haddad yang kita kirim suratul Fatihah, kita bacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita. Fatihah dari Syekh Sumaila bin Ahmad bin Muhammad Sumaila bin Abu Yasin Muhammad bin Arabi bin Muslim dari Abu Yasin Muhammad bin Ila Riyadh bin Hajjah Ila Riyadh bin Hajjah Mahfuz Syabari وصلى يقول يا عذاب البال مجمع شيخنا الله يدوي شمره
ya Bu ya sudah ya Bu ya Bu ya Abdullah bin Muhammad Harun sudah wali Nabi wali Alwi bin Muhammad Habib Allah wali dan Abu Haji Syekh ya Allah ya Fadil yang semua barakatuh وفي أولادهم وأهلهم وأمتهم منكم في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi syarihi amin ya rabbal alamin dan qala wa min kitabi ad-dur al-mansur lil imam al-hafiz Abdurrahman ibn al-imam al-allama Abi Bakr as-Suyuti rahimahullahu wa jazahu 'anil muslimin afdal jazaa ونفعنا ببركاته وعلومه في الدارين آمين قال وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال أنزل الله 104 كتب وأودع علومها 4 منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور القرآن ثم أودع علوم الفرقان المفصل في ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب ومن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة وأخرج أبو شيخ في الثواب عن عطاء قال إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقضى بإذن الله تعالى وأخرج ابن قانع في معجم الصحابة عن رجاء الغناوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفوا بما حمد الله به نفسه قبل أن يحمده خلقه وبما مدح الله به نفسه قلنا وما ذلك يا نبي الله قال الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد فمن لم يشفيه القرآن فلا شفاه Allah. Ini masih membahas keistimewaan surat Al-Fatihah. Banyak sekali ya istimewaannya surat Al-Fatihah. Termasuk kemarin ya, mungkin beberapa minggu yang lalu keistimewaan di antara keistimewaan surat Al-Fatihah itu barang siapa yang membaca surat tersebut di satu tempat, entah itu rumah, bangunan apapun, Allah jaga dia, jaga orang tersebut dari keburukan yang datang dari golongan jin dan juga manusia. Ya Allah selamatkan. Berkat apa? Berkat surat Al-Fatihah dan juga berkat ayat kursi ya, di dua tameng kita surat Al-Fatihah sama ayat kursi jangan pernah ditinggalin ya. Jangan pernah tinggalin lagi terlebih ayat kursi itu dibaca setelah sholat 5 waktu ya, karena ada riwayat mengatakan tidak ada penghalang antara hamba dan surga kecuali kematian. Orang yang istiqomah baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu ya. Jadi tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Jadi tinggal nunggu matinya aja ya. Nah, harus mati masuk surga. Tidak mati dulu gimana ya? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Mati dulu. Lihat sebelum mati nggak mau. Sampai aku gitu ya. Siap Pak Ustaz. Belum. Gimana sih ya? Orang mati itu nggak ada persiapan. Emang mati.
udah ada yang tahu kita tanggal berapa, hari apa, jam berapa, jadi bisa persiapan gitu. Nggak ada, ya. Bang mudik. Al-maut ya'ti baghtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba, mendadak. Yang ada malaikat Israel kirim WA dulu, nggak ada. Ya, kali ada gitu, semoga terakhir kirim WA gitu ya, malaikat Israel. Nggak ada ya. Kupron doang. Ya, nggak ada permisi dulu, ya. Ya, punten Pak Rohir, saya hari ini mau nyambut nyawa, nggak ada. Nego. Malaikat Israel itu izin nyambut nyawa cuma sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Izin dulu kalau sama Nabi Muhammad. Kalau sama yang lain nggak ada. Sabit. Ya, bagi model orang kayak kita, apa izin? Siapa ente? Ya. Ini di surat Al-Fatihah, ayat kursi itu keistimewaannya bisa melindungi kita dari mara bahaya, gangguan yang datang dari jin dan juga manusia. Ya. Jadi nggak usah nyari kesaktian. Saya udah sering katakan, jangan pernah nyari kesaktian melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang sakti itu bukan kitanya, makanya ayat Al-Quran, karena itu kalamullah. Ucapannya Allah. banyak kan orang sekarang aku sakti, ya, dengan cara media membaca ayat-ayat Al-Quran. Aku dia sakti. Sakti dari mana? Ya, merasa sakti. Kalau dia merasa sakti, berarti dia ada rasa sombong di situ. Benar nggak? Rasa hebat kan orang sakti itu. Padahal dia hamba yang lemah, hambanya Allah yang tidak punya daya upaya. Tapi Allah berikan pertolongan kepada hamba tersebut melalui apa yang dia baca, itu doang. Ya, tapi kita jangan pernah mencari kesaktian. Kesaktian itu hanya milik Allah, kehebatan itu hanya milik Allah. Kita hamba yang lemah yang hanya berharap melalui ayat-ayatnya, ucapan atau kalam-kalamnya Allah berikan pertolongan sama kita, Allah berikan perlindungan sama kita. Ya, kedua, jadi nggak usah lah niatan pengen jadi orang sakti. Ya, repot kalau jadi orang sakti, banyak orang yang ngincar nanti pengen ngetes benar-benar sakti orang. Ya. Kita nggak bisa menjamin, akhirnya kita celaka dengan kesaktian kita sendiri. Ya. Urusan Allah itu ya. Ya kan. Penting janjinya di dalam dalam hadis ya, Nabi mengatakan janjinya seperti itu. Orang yang baca surat Al-Fatihah, baca ayat kursi, satu rumah Allah lindungi dia dari mara bahaya dari golongan jin dan manusia. Bisa ya. Ya, gangguan jin, manusia, kesurupan apa gitu, ketempelan ya. Dari manusia ya, kecolongan gitu ya, kemalingan ya. Coba dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah ya, bahkan keutamaan surat Fatihah dan ayat kursi ini ada di kitab Injil, sudah dikatakan kemarin. Ya, keistimewaan itu di dalam kitab Injil dikatakan barang siapa yang membaca dua kalamullah ini, surat Al-Fatihah dan ayat kursi, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Istimewaannya udah ada di kitab Injil, padahal surat dan ayatnya belum turun. Nabinya aja belum dilahirkan. Ya, saking hebatnya ini surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Kemudian di sini Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad, beliau menukil satu riwayat ya, dari kitab Durrul Mansur, kemudian dinukil dari kitab Syu'bil Iman ya, karya dari Imam Al-Baihaqi ya. Riwayat ini diriwayatkan dari sahabat Al-Hasan ya. Sahabat Hasan berarti siapanya Nabi itu? Cucunya Nabi. Sayyidina Hasan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab ini sebanyak 104 kitab.
Ya. Anzalallahu mi'ata arba'at kutubin. Allah sudah menurunkan kitab sebanyak 104 kitab. 104 ya. Kalau di riwayat ini disebutkannya 104 ya. Kemudian wa auda'a ulumaha arba'atan. Kemudian yang dari 104 kitab tadi yang isinya ilmu semua. Ya. Karena ini kitab yang dimaksud adalah ucapannya Allah, baik kitab Injil, Zabur, Taurat dan lain-lain sebagainya. Isinya kalam Allah semua, pasti isinya ilmu, bukan omong kosong, ya. Pasti ilmu semuanya. Nah, dari 104 kitab tadi yang isinya ilmu semua, Allah simpan, Allah titipkan ilmu 104 kitab tersebut di dalam 4 kitab. Ya, dari 104 dititipkan, disimpan di dalam 4 kitab. Ilmu-ilmu kitab tadi yang 104. Minha at-Taurat, diantaranya yang 4 itu ya Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ini yang kitab-kitab yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Wajib kita ketahui ini nama-nama kitab ini. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, terus lagi Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad. Terus tahu kita tuh, tahu plus harus percaya. Ya. Ditanya sama anak punya PR di sekolah. Iya. Ayah, ini berarti dia punya punya PR di sekolah pelajaran agama. Ya, pertanyaannya sebutkan kitab-kitab yang wajib diketahui dan diimani oleh setiap orang muslim. Apa ya jawabannya? Nah, kita dulu ya. Papa ayah mau nyeduh kopi dulu padahal buka Google. Ya, maklum kita sebagai orang tua gitu ya, menanyakan hal seperti ini aja anak kita tidak tahu. Ya. Ini harus kita ketahui selaku orang beriman, harus tahu yang 4 ini. Bagus diwajibkannya cuma 4, coba 104 suruh tahu satu persatu. Anak nanya, oh ada PR nih Pak di sekolah, nama-nama kitab yang harus diketahui dan dipercayai. Kalau yang diwajib diketahuinya 104 kan repot gitu. Waduh, nanya siapa ini? Ujung-ujungnya nanya Mbah Google. Ya, ini kepanjangan gitu. Ya, jadi 4 kitab dari 104 kitab yang isinya ilmu semua. Kalau Allah titipkan semua ilmunya tadi di 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tsumma auda'a ulum at-Taurat wal Injil wal Zabur Al-Quran. Kemudian kata Sayyidina Hasan mengatakan, kemudian ilmu-ilmu yang tersimpan, ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur, ketiga kitab ini, ketiga-tiganya ilmunya itu Allah simpan di dalam kitab Al-Quran. Nah, ini diringkas, ya, diringkas sama Allah. Jadi 3 ya, tadi 104 kemudian jadi 4 kemudian jadi 1 di Al-Quran. Tsumma auda'a ulumul Furqan al-Mufassal. Ya, kemudian ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang jumlah juznya itu ada 30 juz, ayatnya ada berapa? 6.000 berapa itu? 600 berapa? 6 berapa itu ya? Kemudian suratnya ada berapa? Ada berapa surat?
Sehari aja Mantap, dikumpulkan. mantap. 14 ya, masalah 114 surat. Semua itu kan isinya ilmu. Walaupun ya dalam sebagian surat ini ada kisah, tapi kan kisah itu kisah yang penuh hikmah, penuh pelajaran. Semuanya itu ya isi Al-Quran, ilmu-ilmunya Allah titipkan di dalam yaitu suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Gitu ya. Jadi suratul Fatihah ini berarti menyimpan ilmu 104 kitab. Ya, 104 kitab. Ya, udah termasuk Zabur, Taurat, Injil di situ. Ya. Gitu. Makanya kata Sayyidina Hasan, beliau ya ketika mau mengakhiri pembicaraannya, beliau mengatakan, "Faman alima tafsiraha," barang siapa yang mengetahui ya ilmu atau tafsiran suratul Fatihah, surat Fatihah, karena kaman alima tafsir jami'al kutubil munazzalah. Jadi seakan-akan orang tadi tahu isi tafsiran semua kitab-kitab yang Allah turunkan yang jumlahnya 104 tadi. Ya, kalau kita tahu isi dalam suratul Fatihah, kandungannya, ya kandungan ilmu yang ada di dalam suratul Fatihah, itu kita sudah seperti mengetahui ilmu kitab-kitab yang jumlahnya 100 kitab. Cuma kita mah tahunya baca doang, gitu ya, hafal doang. Untuk tafsirnya, ilmu yang terkandungnya dalam Al-Fatihah kita nggak tahu. Ya, ada ilmu tersurat, ada tersirat, gitu kan? Ada makna tersurat, ada makna tersirat. Makanya kata para ulama itu, ya, memang kan adapun suratul Fatihah ini berbeda ulama. Ada yang mengatakan suratul Fatihah itu dimulai dari ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang mengatakan ta'awud itu termasuk surat Fatihah. Ada yang mengatakan bukan, termasuk madhab yang kita anut ya. Madhab Imam Syafi'i mengatakan ta'awud itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Bahkan madhab Imam Maliki, Imam Malik, ya, Bismillah, basmalah itu bukan bagian dari surat Fatihah. Ya, kalau kita lihat tuh di Makkah itu ya, itu kan banyaknya madhab Maliki, makanya bacanya langsung alhamdulillah. Ya, pernah ke Makkah? Belum. Paling kalau lihat sholat di Makkah itu ya sholat tarawih doang ya. Sampai semua ke Makkah. Amin. Pak Ade. Hidup sabana. Bonus 1 bonus. Jadi berbeda pendapat ulama ya tentang jumlah surat Fatihah, itu berbeda pendapat. Tapi itu masalah ya, bukan perbedaan yang harus menjadikan perpecahan ya. Nah, jadi surat Fatihah ada yang mengatakan dimulai dari ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Madhab yang lain mengatakan dari a'udzubillah, kalau masalah madhab Imam Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Ya. Jadi a'udzubillah itu harus dibaca. Nah, maka kata para ulama ya, dari ayat a'udzubillah saja ini ada makna ilmu tersirat dan tersurat. A'udzubillah, apa a'udzubillah kalau kita tahu artinya? A'udzu, aku berlindung. Yang namanya berlindung itu berarti ada makna tersirat di situ bahwa kita yang berlindung manusia, berarti menandakan kita ini hamba yang lemah, makhluk yang lemah. Kalau kita merasa hebat, nggak mungkin kita minta perlindungan. Jadi ada di situ ilmu yang tersirat, gitu ya. Jadi suratul Fatihah saja sudah memberikan ilmu kepada kita. Kita harus sadar diri, kita nih hamba yang lemah. Gitu. Jangan merasa sombong, gitu. Ya, kalau kita kaji lagi panjang urusan gitu ya. Ya, jangan merasa sombong.
A'udzu, aku berlindung. Kemudian kepada siapa berlindungnya? Diajarkan dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billah. Berlindungnya kepada Allah aja, jangan sama yang lain. Ya. Ya, artian di situ ada ilmu keyakinan di dalam apa namanya ayat A'udzubillah aja ada ilmu keyakinan. Ya, kita harus berlindungnya kepada Allah. Kalau kita kaji lagi, banyak sekali ilmu yang terkandung di dalam surat Fatihah. Ilmu keyakinan, ilmu tentang kita sadar diri, kita ini makhluk yang lemah, ilmu tasawuf namanya. Kemudian ada ilmu syariat, ada, ya, gitu di dalam ayat yang terakhir itu ya, apa namanya, ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya Islam. Tauhid dari dulu itu jalan yang lurus yang ditempuh oleh para nabi dan rasul itu ya jalan tauhid. Agama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya Allah. Gitu. Ya. Dan ihdina itu ya bukan tunjukkan kami. Ya, makanya bahaya kalau kita memaknai atau mengartikan ihdina ini tunjukkan kami. Loh, kita ini sudah dapat hidayah. Sudah dapat tunjuk. Mana buktinya? Kita Islam. Benar enggak? Benar. Gitu. Ya. Yang dimaksud ihdina di situ apa? Tetapkan kami, kuatkan kami, istiqomahkan kami. Ya, ihdina siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus. Dalam jalan yang lurus. Ya, kalau diartikan tunjukkan kami, itu sama orang liberal, Islam liberal yang mengandalkan akal mereka. Ya, beberapa tahun yang lalu kan ada yang ceramah di gereja, ya, seorang kiai Gus, ya, dia berdalih kami pun orang Islam, ya, dia mengatakan kepada jamaah Kristen pada saat itu di gereja, ya, ceramah, dia mengatakan kami pun orang Islam belum dapat hidayah, dia mengatakan seperti itu. Apa buktinya? Setiap kami sholat, kami minta petunjuk melalui surat Fatihah. Ngaco kalau begini. Kami pun sama masih tersesat, kata dia. Makanya nggak bisa sembarangan kalau mengartikan Al-Quran. Harus disertai dengan ilmu tafsirnya. Dikaji dulu, jangan semau jidat. Ya, jangan semau tidak artiin main. Ya. Al-Quran ini kalamullah, gak bisa langsung dicerna oleh akal kita. Ya, harus melalui hadis-hadis Nabi. Ya, karena hadis Nabi itu fungsinya menafsirkan, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu tetapkan kami, istiqomahkan kami sampai kami mati, kami dalam jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, tapi bukan orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai di situ? Orang-orang Yahudi. Siapa orang yang tersesat itu? Orang-orang Nasrani. Artinya jalan yang lurus itu ya Islam, syariat Islam. Jadi kalau kita kaji surat Al-Fatihah ini bagus. Seumur hidup itu kita nggak bakal bisa mengkaji ilmu yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Makanya wajar Sayyidina Hasan mengatakan man 'alima tafsiraha kana kaman 'alima tafsira jami'al kutubil munazzalah. Kata beliau, barang siapa yang mengetahui tafsir, ya, ilmu tafsir
suratul Fatihah, maka dia seakan-akan sudah mengetahui tafsiran atau isi ilmu yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang 104 tadi. Ya, luar biasa. Artinya apa? Ini menunjukkan suratul Fatihah ini sangat istimewa. Sangat istimewa, ya. Luar biasa. Yang berapa ya? Jam 10 kurang 10. 10 kata abahnya. Nah, satu lagi lah, satu hadis lagi ya. Nah, itu menunjukkan akan keistimewaan suratul Fatihah. Jadi ilmu dari 4 kitab tadi dititipkan dalam satu surat, yaitu suratul Fatihah. Wa akhraja Abu Syekh fi Thawab. Meriwayatkan Abu Syekh dalam kitab Thawab satu riwayat dari Al-Imam Atha. Imam Atha mengatakan, "Idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha." Kalau kamu punya hajat, kepengen qabul. Qabul enggak jadi? Pengen lagi, pengen banget Ustaz. Secepatnya kalau bisa. Nah, kata Imam Atha, idza aradta hajatan, kalau kamu pengen hajat kamu cepat tersampaikan, ya, tersampaikan, faqra bi Fatihatil kitab, maka baca surat Fatihah. Ya, kita punya hajat ya Allah. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bisa nambah lagi biangnya. Misalkan gitu ya. Hajat bukan itu. Hajat keinginan ya. Jadi kalau berani ya baca dengan istri. Ya. Cabai gede ya. Fatihah, makanya kan sering kan ya dengar guru-guru itu seperti itu kan. Sebelum Fatihah itu nyebutin apa hajat-hajat kita. Sebutin habis itu diakhiri dengan Al-Fatihah. Ya, memang ada riwayatnya. Bukan nggak ada riwayat, ada riwayat. Ini riwayatnya dari Imam Atha. Ya, gitu. Hatta takhtimah, sampai selesai itu surat Fatihah kita baca. Tuqda biidznillah ta'ala, insyaallah ya, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dicoba nih. Dia punya hajat baca surat Fatihah. Dia punya hajat baca surat Fatihah. Tapi belum di apa? Dikabul juga di sama Allah. Ada 3 kemungkinan. Doa dan harapan kita bukan ditolak. Ya, tunda. Ada kalanya ya, kata para ulama, kenapa doa kita kok lama ini keijabahnya, dikabulnya oleh Allah? Bisa jadi kemungkinan pertama doa kita. Doa itu nggak bakal ditolak. Ya, doa kita. Karena Allah yang mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, mintalah sama aku akan ijabah. Ya. Kemungkinan pertama ya karena makanan, minuman kita, pakaian kita dari hal-hal yang haram. Itu yang menghalangi doa. Menghalangi gitu ya. Jadi nggak sampai gitu, nyangkut. Ya, nyangkut. Terhalang. Dan ada kalanya ya doa sampai kepada Allah, tapi kita banyak dosa ya, supaya dosanya dihapus ya tadi doa tadi dijadikan sebagai pelebur dosa. Dan ada kemungkinan juga doa tersebut Allah jadikan sebagai bentuk diangkatnya derajat si hamba tadi. Jangan suuzon sama Allah. Udah sholat, rajin doa, gak dikabul-kabulin juga nih. Kata para ulama ada beberapa kemungkinan doa kita nggak cepat dikabul oleh Allah. Kemudian yang pertama tadi, ya makanan, minuman, pakaian kita pakai dari hal-hal yang haram. Kan yang haram ini bisa menghalangi, ya, nyangkut doa kita, nggak sampai sama Allah. Ya, nggak ditolak, nggak nyampe. Ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua tadi, karena kita banyak dosa, ya doanya oleh Allah dijadikan sebagai pelebur dosa.
kemungkinan ketiga ya diangkatnya adalah Derajat. raja, gitu ya. Itu. Jadi jangan suudzon sama Allah, gitu ya. Jadi kalau keinginan kita aja kita belum dikabulkan, walaupun dengan cara yang sudah diajarkan oleh para ulama, gitu kan, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Introspeksi diri dulu. Oh mungkin saya ini masih banyak dosa, jadi doa dan harapan saya belum dikabul, doa saya dijadikan sebagai pelebur Dosa. dosa. Oh mungkin pakaian, minuman, makanan yang saya konsumsi dari hal-hal yang kayak gitu, jangan langsung Allah nggak adil. Kalau mau orang tukang maksiat hidupnya senang, saya mah tukang sholat, tukang ngaji, itu begini-begini baik, ya, gitu kan? Gitu. Mungkin bentuk kasih sayang Allah seperti itu. Mungkin kalau dikabulkan, misalnya dikabulkan, tambah kita tambah nggak tahu diri sama Allah. Betul. Benar ya? Betul. Ya, Lunjak. Lunjak tadinya. Biar kita sadar diri dulu. Oh, masih banyak dosa nih, doa kita nggak diijabah ini, ya cepat diijabah, jadi pelebur dosa. Ya. Jadi kalau kita pengen hajat kita dikabul, di sini diajarkan oleh Imam Affal baca suratul Fatihah. Adapun nanti urusan dikabul dan tidak urusan Allah. Pasrah aja. Ulama maksa amat. Ya. Kita maksa sama Allah. Ya, minta memaksa giliran permintaan Allah. Dengan Allah mah kita apa namanya? Abaikan. Mikir ke situ harusnya. Permintaan Allah kita abaikan, tapi permintaan kita pengen cepat dikabulkan oleh Allah. Nggak sadar loh ya. Kira apa ya? Ya. Ya, doa kita belum dijawab, mudah-mudahan menjadi penghapus dosa. Angkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena udah malam capek kan. Kerja ya. Habis. Jalan udah laduk. Habis berapa sak ya? Saksi. Hari ini. Habis berapa? Saksi. Tiga. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat semua. Amin. Dan pembangunan majelis ini Allah berikan kelancaran. Amin. Mudah-mudahan orang yang berdonasi Allah lipat gandakan. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang punya kaitan dengan majelis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.